Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Mohon maaf ya Lur ya, uploadnya agak lama karena memang lagi agak-agak drop kemarin. Jaga kesehatan Lur, musim lagi nggak jelas. Jangan sampai badan kalian drop, status kalian juga ikutan drop. Cai Chang India lagi dong yang plot twist. Ya sabar, film bagus ada banyak, nggak cuma India Lur. Ada banyak negara di dunia ini ya kan. Tapi oke, tak kabulin permintaan kalian. Masuk kita ke ngalor film bergenre misteri thriller drama, yaitu Reka Chitram tahun 2025. Mengisahkan tentang seorang polisi yang berusaha menguak kejanggalan dari ditemukannya kerangka manusia yang dikubur 40 tahun lalu. Asli film ini seru banget dan tentu ada plot twistnya. Silakan kalian menebak siapa pelakunya Lur. Jadi langsung aja kita ke requestan pertanyaan terkutuk dari dulurku Uzumaki Naruto. Bukan dong, Uzumaki Ujang ya Cak. Nyamuk kalau lahiran berarti anaknya anak kita juga ya kan, itu darah daging kita juga. Nggak gitu dong konsepnya. Masa manusia blasteran sama nyamuk? Anda tahu konsep rantai makanan nggak sebenarnya Lur? Monggo sketsakan. Film dimulai pada tahun 1985 saat hujan deras di malam hari. Seorang bocil tanpa sengaja menyaksikan insiden yang membuatnya terkejut, di mana 4 pria sedang membawa mayat seorang wanita dibungkus stiker dan wanita itu memakai gelang di kedua kakinya Lur. Salah satu dari 4 pria itu adalah ayah si bocil, dan keesokan paginya si bocil pun menceritakan ke temannya jika semalam ayahnya sedang syuting film. Scene pun berlanjut 40 tahun kemudian, yaitu di tahun 2025, seorang polisi bagian investigasi kriminal yaitu Vivek sedang diskors kepolisian Kerala India karena ketahuan main judol di jam kerja. Bahkan berita itu sampai masuk koran dan TV lokal. Untuk mengisi waktu luangnya, Vivek membantu ayahnya mengambil getah-getah pohon, main remi, berkebun, garuk-garuk silit, ya kayak bapak-bapak pada umumnya lah. Vivek juga memiliki pacar bernama Serina yang berprofesi sebagai jurnalis. Sampai akhirnya ketika masa skors berakhir, karena masalah judolnya, Vivek pun dimutasi ke Malakapara, yaitu area hutan yang berada di antara Kerala dan Tamil Nadu Lur. Mau nggak mau dia harus mengikuti perintah, dan Vivek pun OTW berangkat ke kantor barunya. ऑनलाइन ऐप पर रमी खेलते एक ही खबर सुन के बोर नहीं होते क्या? उसकी मुश्किलें मलकपारा भेज दें उसे। Di lain tempat, seorang bapak-bapak bernama Rajendran sudah beberapa tahun terakhir kecanduan khamer, bahkan telah menjalani operasi transplantasi hati. Dan menurut dokter, hidup Rajendran sudah tidak lama lagi. Hari itu Rajendran juga OTW ke Malakapara dan minta diantar oleh supirnya yang tanpa sengaja sempat makan di warteg yang sama dengan Vivek Lur. Setelah itu Vivek lanjut ke kantor polisi, sedangkan Rajendran masuk ke dalam hutan dan menyuruh supirnya menunggu di sana. Setelah berjalan cukup jauh sambil membawa hammer kesukaannya, penyakit Rajendran terlihat semakin parah dan dia sampai batuk darah. आप इस जंगल में कहाँ जाएंगे? मैं भी चलूं? तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। Rajendran pun berhenti di sebuah pohon yang memang dia tuju sejak awal dan menyalakan live streaming di Facebooknya. Rajendran membuat pengakuan bahwa selama hidupnya dia terus mengejar uang sampai-sampai kehilangan keluarganya, ketenangan pikirannya, juga kesehatannya. Namun yang membawa Rajendran ke tempat itu adalah karena dia selalu dihantui oleh rasa bersalah atas insiden yang dia lakukan 40 tahun lalu. Ya, Rajendran adalah salah satu pria yang membawa mayat wanita, dan dia memberitahu nama teman-temannya yang ikut membantu, yaitu Vincent, seorang pengusaha yang memiliki perusahaan berlian terbesar di Kerala, dan juga Francis Tadatil, sedangkan yang satu lagi tidak disebutkan karena sudah meninggal Lur. Di malam itu mereka membawa mayat seorang gadis berusia 18 tahun yang bahkan Rajendran tidak tahu nama maupun identitasnya, dan mayat itu dikubur tepat di bawah Rajendran duduk sekarang. Karena mayat tidak pernah ditemukan, maka dari itu Rajendran ingin menebus rasa bersalahnya dengan memberitahu publik lewat live streaming sekaligus mengakhiri hidupnya Lur. लड़की की लाश थी जो दरी में मुश्किल से 18 साल की है। इसी जगह पर मिट्टी के ऊपर मैं बैठा हूँ, उसी के नीचे।
अब मैं आपको सब बताऊंगा। Pak supir langsung mencari asal suara tembakan dan menemukan bosnya Rajendran yang sudah tewas, lalu segera melaporkannya ke polisi. Vivek yang menerima laporan tersebut langsung OTW ke TKP yang sudah dipenuhi oleh media dan kepolisian segera melakukan olah TKP. Vivek pun melapor ke atasannya bernama Mohan bahwa jasad akan segera dikirim untuk diotopsi, sedangkan Pak Kapolda juga menyampaikan jika kepolisian sudah mendapatkan izin penggalian dan jika benar-benar ditemukan kerangka manusia di sana, maka kasus itu harus segera diselesaikan. Sementara itu di kediaman mewahnya, Vincent sedang merawat istrinya yang sakit kritis dan dia pun agak terkejut begitu anaknya menunjukkan berita video Rajendran bahwa nama Vincent terseret dalam kasus kematian wanita 40 tahun yang lalu. ये खबर हर एक चैनल पर है। कौन है पापा? Proses penggalian pun dimulai dan media dilarang meliputnya. Namun setelah berjam-jam menggali masih belum ditemukan kerangka manusia lur. Sampai akhirnya hujan deras pun turun yang memenuhi lubang galian dan juga mengikis tanah-tanahnya. Saat itu Vivek merasa janggal karena melihat ada kain yang mengambang dan ternyata dugaannya benar. Ketika air dikuras dan tanah di sebelahnya digali, kerangka manusia akhirnya ditemukan. Begitu pula dengan gelang kaki wanita tersebut lur. तो आओ इसकी मदद करो। हमने पूरी पुलिस फोर्स को फिर से Seluruh kerangka sudah dikumpulkan dan dokter forensik memastikan jika mayat itu memang seorang wanita, namun masih butuh waktu lama untuk menentukan usia serta detail-detail lainnya. Mohan langsung membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini. Vivek diperintahkan mendatangi rumah Rajendran dan mengulik latar belakangnya. Sedangkan untuk Francis Tadatil agak susah dicari lur, karena di sekitar distrik Malakapara ada beberapa orang yang memiliki nama tersebut di kisaran usia yang sama seperti Rajendran maupun Vincent, dan kepolisian harus mendatangi mereka satu persatu. Proses investigasi pun dimulai. Vivek menemui dokternya Rajendran yang memberitahu bahwa Rajendran memiliki penyakit serius beberapa tahun terakhir. Dia telah cerai dengan istrinya dan memiliki seorang anak. Vivek juga mendatangi mantan istri Rajendran namun tidak mendapatkan informasi yang berarti. Sementara itu pria-pria paruh baya bernama Francis Tadatil sudah ditemui, tapi sepertinya mereka bukanlah sosok yang dimaksud Rajendran. Vivek DKK pun mendatangi rumah Francis Tadatil yang terakhir, akan tetapi anaknya mengaku jika ayahnya Francis sedang keluar kota untuk berobat. वो अपनी बीवी से अलग रहते थे। उनका एक बेटा भी है। क्या ये मेरी गलती है कि मेरा नाम फ्रांसिस थाड़ातिल है सर? मैं अपने काम से लकड़ियां लेने अथिरापल्ली मलक्कापारा कई बार फोन भी किया है। आपको मेरे पड़ोसी भी मुझ पर शक करने। पापा घर पे नहीं है, हॉस्पिटल लंगामली में उनका इलाज चल रहा है। Sebagai jurnalis, Serina juga membantu mengumpulkan potongan artikel tahun 85 tentang laporan anak gadis yang menghilang di sekitar usia 18 tahun. Berbekal artikel tersebut, Vivek beserta kepolisian mendatangi keluarga dari gadis-gadis yang menghilang dan menunjukkan gelang kaki di TKP. Namun mereka semua mengaku gelang itu bukanlah milik anaknya yang hilang, dan lagi-lagi polisi tidak mendapatkan petunjuk yang berarti lur. Sampai ada satu bapak-bapak yang sudah agak pikun langsung menangis ketika melihat gelang itu dan teringat dengan putrinya yang menghilang. Vivek pun mengambil sampel DNA si bapak untuk mencocokkannya dengan DNA mayat. Lalu Vivek juga melapor ke Mohan perkembangan investigasi saat ini. Jika polisi sudah mendatangi pria-pria bernama Francis Tadatil, juga keluarga-keluarga yang di tahun 85 melapor bahwa putrinya menghilang. और सर मैं फ्रांसिस नाम के काफी आदमियों से मिल चुका हूँ। एक लड़की के पिता ने पायल पहचान ली। हमने उनका सैंपल लेकर Setelah mendapatkan info rumah sepupu dari Vincent, Vivek pun segera mendatanginya untuk menanyakan latar belakang Vincent. Si ibu menceritakan dulu di tahun 85-an hidup Vincent begitu sulit, namun dia adalah anak yang cerdas dan pernah tinggal di sebuah gereja sekaligus bantu-bantu di sana. Uskup di gereja juga sampai membiayai sekolah Vincent dan dia sering berpindah-pindah kota lur.
Lalu keesokan harinya karena dipanggil pihak kepolisian, Vincent pun akhirnya datang ke kantor bersama pengacaranya yang langsung ramai diliput media karena seorang pengusaha besar juga ikut terseret. Lalu saat diinterogasi, Vivek mengatakan jika pernyataan Rajendran kemungkinan benar karena saat muda Vincent pernah tinggal di gereja yang berada di dekat Malakapara dan rumah Vincent dulu juga hanya berjarak 6 km dari tempat kerangka itu ditemukan. Vivek juga mengusir pengacara Vincent dari ruang interogasi karena sesuai pasal yang berlaku, siapapun yang diinterogasi tidak boleh didampingi oleh keluarga maupun pengacara. Dengan tenangnya Vincent mengatakan jika bukti keterlibatan dirinya masih belum konkret, apalagi identitas mayat juga belum diketahui. Untuk sementara Vivek pun mempersilahkan Vincent pergi, namun dia berjanji akan menemukan bukti keterlibatan Vincent. देखते हैं बाकी बातें सच निकलती है या नहीं। CRPC 40 इस कमरे से बाहर होना चाहिए। देखिए, हमसे जितना हो पा रहा है, हमें अपनी पावर की अकड़ दिखा रहे हैं। एक ईमानदार नागरिक होने के नाते मुझे आज यहाँ आना पड़ा। Setelah itu dokter forensik memberitahu bahwa sampel DNA bapak-bapak sebelumnya tidak cocok dengan sampel DNA mayat wanita itu. Dengan kata lain si bapak memang pikun lur dan menganggap gelang itu milik putrinya saking rindunya dia. Vivek yang pantang menyerah terus mendalami kasus tersebut sampai dia menemukan laporan gadis yang menghilang bukan karena diculik atau minggat biasa, tapi dituduh kabur melarikan diri karena telah melakukan penipuan dan pencurian. Besok paginya Vivek dan timnya mendatangi kantor polisi yang mengeluarkan laporan tersebut dan setelah dicek ke ruang arsip tahun 1985, Vivek DKK menemukan berkas tersebut yang dilaporkan oleh seorang pria bernama Chandra. अगर लड़की भागी भी है तब भी ये मिसिंग केस है। चंद्रप्पन, पालथरा, पूचकन, ये केस किसी चंद्र एक लड़की के खिलाफ दर्ज किया। Setelah menggali informasi tentang Chandra, Vivek mengetahui jika dulu Chandra bekerja di perusahaan Federasi Karyawan Film sebagai pengawas produksi. Namun karena suatu masalah, Chandra akhirnya dipecat. Ketika sudah mendapatkan alamat rumahnya, Vivek pun langsung mendatanginya dan menanyakan laporan Chandra dahulu pada tahun 85 tentang seorang gadis yang menipunya dan melarikan diri. Chandra pun menceritakan bahwa perannya cukup penting di perfilman karena biasa menyediakan artis-artis figuran untuk kebutuhan sutradara. Dan dia masih ingat betul dengan gadis tersebut, yaitu saat produksi film berjudul Katodu Katoram yang berlokasi di Malakapara dan dibintangi oleh aktor ternama Mammootty. Chandra pun diperintah sutradara mencari beberapa gadis berpenampilan menarik untuk menjadi figuran di sebuah adegan lagu dan mereka akan berdiri di belakang Mammootty. Chandra pun berhasil merekrut sekelompok gadis dan ada satu gadis yang anehnya baru syuting di hari pertama, tiba-tiba dia sudah menghilang. Padahal gadis itu sudah menyelesaikan setengah adegan. Jelas karena itulah proses produksi menjadi terhambat gara-gara hilangnya si gadis dan sutradara memarahi Chandra habis-habisan karena dialah yang bertanggung jawab. Manajer keuangan pun menyuruh Chandra untuk membuat laporan ke polisi agar bisa menjadi bukti terhambatnya proses produksi jika pihak auditor bertanya. Sejak kejadian itulah Chandra tidak pernah lagi melihat si gadis, namun Chandra tidak pernah lupa dengan namanya, yaitu Reka. एक दिन के शूट के बाद वो लड़की भाग गई कि मुझे उस लड़की के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी चाहिए ताकि सर ने मुझे बहुत बुरी तरह, लेकिन मैं उसका नाम कभी नहीं भूल सकता, रेखा। Chandra pun menunjukkan wajah Reka dari cuplikan adegan lagu di film tersebut. Nah ya, yang ini dia lur. Lalu scene pun flashback ke 40 tahun yang lalu saat Reka dan mbak-mbak figuran lainnya dibawa Chandra menemui sutradara. Ternyata Reka sangat ngefans dengan Mammootty dan dia sempat meminta bantuan Chandra agar bisa mendapat jatah dialog karena Reka bercita-cita menjadi pemain film ternama. Akan tetapi Chandra tidak bisa mengabulkannya dan mengatakan ke Reka jika kesempatan ini mungkin menjadi awal yang baik bagi karirnya. Reka akan berperan sebagai figuran biarawati dan dia begitu senang melihat kesibukan orang-orang di sana lur. Dan inilah sketsa Reka. ये लड़कियां नन बन रही है, इनके कॉस्ट्यूम का टाइम हो गया क्या?
Setelah mengetahui wajah Reka, juga lokasi hilangnya Reka yang dekat dengan ditemukannya kerangka, Vivek pun menyarankan agar sketsa wajah Reka segera dibuat. Selain itu, Vivek menemukan nomor yang sering menelpon Rajendran beberapa hari sebelum kematiannya. Akan tetapi nomor itu hanya digunakan untuk menelpon Rajendran saja, dan sekarang tim cyber sedang menyelidiki siapakah pemilik nomor tersebut. Lalu ketika sketsa wajah Reka selesai dibuat dan dicetak, pengacara Vincent pun memberitai sketsa itu, dan Vincent terlihat sangat amat terkejut, Lur. इस लड़की के बारे में छानबीन कीजिए। Tak lama kemudian Vivek mendapat kabar jika pemilik nomor yang selalu menelpon Rajendran sudah diketahui, dan kita sebut saja Pak Ijo seperti biasa ya. Namun keberadaannya masih belum diketahui. Setelah itu Vivek mendatangi perusahaan yang dulu memproduksi film Katodukatoram dan melihat banyak foto-foto selama proses syuting. Vivek juga menonton interview dari penulis skenario film yang sudah almarhum, dan dia sempat menyebutkan bahwa ada pemeran biarawati yang memakai gelang kaki saat proses syuting berlangsung. Mendengar itu, Vivek pun semakin yakin jika kerangka yang ditemukan memang Reka, Lur. प्यार और लगाव के और काथरू काथोरम 3 शूट होने वाला था, चुपचाप बैठकर काम कर रहा था। मैं उसकी चमकती पायल में खो गया। Keesokan paginya, Vivek menemui bapak-bapak yang dulu menjadi asisten sutradara dalam pembuatan film Katodukatoram. Begitu melihat foto Reka di adegan juga sketsa wajahnya, yang beliau ingat hanyalah Reka tiba-tiba menghilang dan proses syuting menjadi terhambat. Di lain tempat atas perintah Vincent, pengacaranya pun mendatangi kediaman Kepala Menteri agar menggunakan kuasanya untuk menghentikan investigasi Vivek, atau Vincent mengancam akan menyebarkan aib Kepala Menteri juga tokoh-tokoh penting lainnya. Saking berpengaruhnya Vincent, Lur, mau nggak mau Pak Kepala Menteri pun menuruti permintaannya. Bukan hanya itu, tapi Vincent juga membayar beberapa orang untuk membunuh Chandra agar tidak bisa memberi informasi lain dan tidak ada lagi saksi mata. Chandra diajak mendem alias kobam karena dia begitu menyukai Hammer, dan ketika dia sudah teler, nyawanya pun langsung dihabisi, lalu mayatnya dibuang begitu saja ke selokan. इसलिए इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं, भोग तो मिटा दो। Mohan pun memberitahu perintah dari atasan bahwa kasus penemuan kerangka akan dialihkan ke divisi reserse kriminal, sedangkan Vivek akan dipindah tugaskan ke polisi lalu lintas, Lur. Mendengar itu Vivek pun hanya tersenyum karena dia tahu ini pasti perbuatan Vincent yang ingin menutup-nutupi rahasia kasus tersebut. Vivek menerima keputusan itu dengan lapang dada, namun dia akan tetap melakukan investigasi diam-diam. देखते हैं आगे क्या होता है। सर मैं कॉल करता हूँ। जल्दी रास्ता खाली करो, चलो चलो आगे बढ़ो। Kematian Chandra dianggap sebagai kecelakaan karena nyemplung ke got dalam kondisi tak sadarkan diri akibat kobam. Selain itu, kerangka manusia juga diambil pihak reserse yang dari tampilan sengaknya jelas mereka adalah polisi-polisi korup yang telah menerima suap, ya kan, Lur? Vivek yang menginvestigasi kasus telah didepak, Chandra yang menjadi informan dan saksi telah dibunuh, dan kerangka yang bisa menjadi bukti kini telah diambil. Meski begitu, Vivek tidak mundur. Dia akan tetap mencari cara apapun agar bisa menguak kebenaran dari kasus ini. Sampai akhirnya mantan asisten sutradara yang sebelumnya ditemui Vivek menelpon untuk memberitahu bahwa dulu ada seorang reporter, sebut saja Darmaji, yang meliput proses syuting film Katodukatoram, dan mungkin Vivek bisa mendapat informasi darinya. Gak pakai lama Vivek langsung menemui Darmaji yang menceritakan jika dulu hasil tulisannya sangatlah berpengaruh untuk menaikkan atau menjatuhkan nama seseorang. Darmaji ingat pernah mewawancarai aktor Mamuti saat proses syuting Katodukatoram, namun karena tidak suka dengan pertanyaan-pertanyaan tajam Darmaji, Mamuti yang marah pun akhirnya pergi dari sana. Darmaji masih menyimpan majalah dari tahun 85 yang membahas kesombongan Mamuti saat diwawancara, dan dari foto di sana terlihat jelas sosok Reka, Lur. Akan tetapi Vivek sadar
jika wanita yang ada di sebelah Reka bukanlah artis figuran, melainkan biarawati asli karena dia memakai baju tanpa kerah seperti yang memang dipakai oleh biarawati. Dan kita panggil saja wanita ini dengan nama Juminten, Lur. मेरे साथ मेरा कैमरामैन रवि भी था नाराज होकर चला गया मिस्टर मम्मूटी Setelah mendapat info keberadaan Juminten, Vivek pun mendatanginya di sebuah gereja. Juminten mengatakan jika pada tahun 85 dia memang kenal dengan Reka. Lalu Juminten pun mulai menceritakan suatu insiden yang dulu pernah terjadi. Scene pun kembali flashback 40 tahun yang lalu, di mana lokasi syuting film berada sangat dekat dengan gereja dan biara, tempat Juminten serta para biarawati lainnya tinggal. Lalu ketika persiapan syuting, semua orang dan artis-artis figuran pun heboh begitu Mamuti datang ke lokasi. Akan tetapi saking buru-burunya, Lur, baju Reka pun robek karena tersangkut dan dia langsung pergi ke biara untuk meminjam baju biarawati. Disinilah pertama kalinya Reka bertemu dengan Juminten yang sedang menjemur baju dan Juminten mau meminjamkannya asalkan Reka membantu mempertemukan Juminten dengan Mamuti karena dia juga sangat ngefans dengan Mamuti. Reka pun berpura-pura menyanggupinya demi bisa mendapatkan baju tersebut. ऑटोग्राफ भी दिलवा दूंगी। मैं दोपहर में आऊंगी, तुम रहोगी ना वहाँ? क्या तुम प्लीज मुझे उनसे मिलवाओगी? हाँ, करवा दूंगी। Di siang harinya Juminten pun datang dan Reka hanya bisa meminta maaf karena sebenarnya dia hanyalah artis figuran yang tidak akan bisa mempertemukan Juminten dengan Mamuti. Juminten pun tidak mempermasalahkannya dan dia hanya ingin melihat-lihat lokasi syuting. Tak lama kemudian mas-mas bagian kostum yang melihat Reka memintanya ganti baju seperti semula agar sama dengan figuran-figuran lain dan robekannya pun dijahit, Lur. Setelah itu mereka berdua lanjut ngobrol ngalor ngidul dan melihat Mamuti yang marah-marah saat diwawancara oleh Darmaji. Meski hanya lewat sesaat, namun Reka dan Juminten sudah begitu senang melihat aktor favorit mereka dari jarak yang sangat dekat, Lur. मिस्टर मम्मूटी इंटरव्यू खत्म नहीं आगे फोटो लो Pertemanan Reka dan Juminten pun semakin dekat. Lalu di malam hari ketika syuting adegan lagu dimulai, tiba-tiba hujan turun dan proses syuting terpaksa dihentikan. Juminten pun mengajak Reka menginap di biara daripada harus tidur sesek-sesekan bersama figuran lainnya. Dan dia dikenalkan ke para biarawati di sana. Juga pembantu panggil saja Ngatiem yang tinggal di sana bersama suaminya Ngatmono beserta anaknya. Lalu ketika makan malam, Reka pun menolak kari daging yang dibawakan oleh pembantu lainnya yaitu Puspam karena Reka tidak makan daging sapi, Lur. Setelah makan dan ngobrol-ngobrol, Juminten pun mengantarkan Reka ke kamarnya. Akan tetapi di keesokan pagi semua biarawati pun terkejut karena uang donasi di kantor sudah dicuri dan Reka juga menghilang dari sana. Jelas mereka menuduh Reka lah yang mencuri uang-uang itu lalu kabur melarikan diri dan Juminten pun disalahkan karena dia yang membawa Reka menginap di sana. Setelah kejadian itu, Juminten tidak pernah melihat Reka dan Vivek yang mendengar seluruh cerita tersebut merasa kecewa karena Reka ternyata seorang pencuri. ऐसे लेकर फरार हो चुकी थी, सोने की मूर्तियाँ भी ली गई। ओके उस समय जो कॉन्वेंट हाँ, मैं आपकी मदद कर सकती। मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसका अंत ऐसा होगा Di lain sisi, Vincent membawa istrinya ke rumah sakit karena kondisinya semakin memprihatinkan. Lalu pengacaranya pun memberitahu bahwa Vivek masih menyelidiki dan telah bertemu dengan seorang biarawati. Keesokan paginya, Vivek kembali menemui Juminten di gereja untuk menanyakan keberadaan orang-orang yang ada di biara saat mereka menghilang. Juminten menjelaskan jika sebagian besar biarawati sudah meninggal, sisanya pindah ke biara-biara lain. Begitu pula dengan Ngatiem dan Ngatmono yang telah meninggal. Sedangkan pembantu lain yaitu Puspam pergi meninggalkan biara 4 bulan setelah mereka menghilang karena tidak tahan dengan peraturan ketat dari kepala biarawati saat itu dan
dan entah di mana dia sekarang. Akan tetapi Juminten mengatakan jika anak Ngatiem masih hidup dan tinggal di sebuah desa. Begitu diberikan alamat anak Ngatiem, ternyata alamat itu sama dengan lokasi penelpon Rajendran alias Paijo yang sudah berhasil dilacak oleh tim cyber. Atau dengan kata lain, kemungkinan Paijo adalah anak Ngatiem dan Ngatmono, ya kan lur? Saat itu juga Vivek segera OTW ke sana dan dia juga meminta bantuan Serina untuk mengangkat kembali kisah hilangnya Reka di koran dengan mewawancarai Juminten maupun asisten sutradara Katodu Katoram. Tujuannya adalah untuk memancing siapapun di luar sana yang mungkin mengetahui informasi tentang siapa Reka sebenarnya. रेखा गांव की एक साधारण सपने बहुत बड़े थे. जिस फिल्म का दो शेड्यूल थे. Sesampainya di rumah Paijo, Vivek pun langsung mendobrak pintunya dan Paijo yang sedang bersama temannya berusaha menyerang Vivek. Tapi jelas mereka langsung disikat, ya kan lur? Paijo akhirnya mengaku jika dia menelpon Rajendran untuk memerasnya atau Paijo akan membongkar rahasia gelap Rajendran. Ternyata Paijo memang anak Ngatiem Ngatmono dan dialah bocil di awal film yang melihat ayahnya Ngatmono membawa mayat Reka bersama 3 pria lainnya. Paijo sempat menanyakan ke Ngatmono dan dia beralasan jika malam itu hanyalah adegan syuting film Katodu Katoram. Awalnya Paijo percaya dan menceritakan ke temannya jika ayahnya main film. Tapi ketika filmnya sudah selesai, Paijo dan temannya tidak melihat adegan tersebut. Sampai akhirnya beberapa minggu yang lalu, Ngatmono yang sudah sakit keras memberitahu fakta sebenarnya bahwa di tahun 85 dia memang membawa mayat seorang gadis karena telah dibayar dan tidak tahu siapa identitasnya. Ngatmono menyebut nama-nama pria lainnya yaitu Rajendran, Francis Tadatil, dan yang satu lagi adalah Fakacan lur. Karena Paijo dan temannya hanya kenal dengan Rajendran, maka dari itu mereka pun mulai memerasnya demi mendapat uang. Informasi itu sangatlah berarti bagi Vivek dan mengatakan jika dia akan kembali lagi untuk membawa mereka berdua ke kantor agar kesaksiannya bisa direkam dan didengar langsung oleh atasan. उसमें मेरे पिताजी मर गए थे शायद इसीलिए. राजन को पकड़ना, वो हमारे घर पर इतना पैसे वाला बन गया. को एक लड़की का खून हुआ और उसकी लाश हटाने के लिए मैं जल्द ही वापस आऊंगा. मेरे साथ थिरुसुर स्टेशन आ, समझे? Setelah itu Vivek melapor ke Mohan bahwa dia sudah menemui Paijo yang bersaksi melihat 4 pria membawa mayat seorang gadis di tahun 85 dan kemungkinan gadis itu adalah Reka karena memakai gelang kaki. Vivek juga memberitahu jika nama Fakacan yang dimaksud oleh Ngatmono adalah Vincent. Meski penyelidikan mereka sudah dihentikan, namun Mohan akan meminta bantuan Kapolda agar mereka bisa mendapat izin untuk membawa Paijo ke kantor. Keesokan harinya saat Vivek akan menjemput Paijo, ternyata dia sudah mati terguntang lur. Begitu pula dengan temannya yang tewas di sungai. Pastinya itu perbuatan Vincent ya kan, yang membuat Paijo dan temannya seolah-olah bundir. Lagi-lagi Vivek kehilangan saksi kunci, namun dia tidak gentar sedikit pun. इन्वेस्टिगेशन एक कदम आगे बढ़ लेकिन आज ये 2 कदम पीछे. Malam harinya ketika sedang melihat foto-foto jadul proses pembuatan film Katodu Katoram, Vivek menemukan petunjuk di salah satu foto, yaitu seorang pria yang mata kirinya cacat. Betul sekali, ingat kan lur, di rumah Francis Tadatil yang terakhir, Vivek hanya bertemu dengan anaknya yang mengaku ayahnya sedang berobat keluar kota dan mata anak itu kondisinya sama dengan pria di foto. Itu artinya pria di foto adalah Francis Tadatil yang dimaksud oleh Rajendran dan penyakit cacat mata itu menurun ke anaknya. Di lain sisi Vincent juga sudah mendapat info tentang Francis dari pengacaranya dan dia juga mengenali Francis dari fotonya. Esok harinya Vivek pun datang ke rumah Francis yang alhamdulillahnya dia sudah pulang dan ketika ditunjukkan foto tersebut, Francis mengaku pria di foto itu bukanlah dirinya dan berkelip dia tidak pernah bekerja di lokasi syuting film Katodu Katoram.
Vivek tahu Francis berbohong dan dia menjelaskan tentang insiden yang menimpa Reka, penyelidikannya selama ini, juga beberapa saksi yang ditemukan tewas. Vivek mengatakan bahwa Francis bisa menjadi korban pembunuhan berikutnya, namun dia akan mendapat perlindungan polisi jika mau mengungkap fakta yang sebenarnya. Pada akhirnya Francis pun mengaku jika di malam itu dia memang mengubur mayat seorang wanita tanpa mengetahui identitasnya. Lalu Francis mulai menceritakan semuanya dari awal, Lur. फिर तुम्हारे इस फोटो ने सब कुछ क्लियर एकदम किया। रेखा ही है जो मुझे यहाँ तक लाई है और तुम्हारे बेटे की भी आंखें शायद अगली बार जिसका नंबर है आप हैं या फिर आपका बेटा। ऐसा करोगे तो तुम भी मरोगे। गुड लक। हाँ, हमने उसे दफन। Semua bermula saat Vincent tiba di gereja untuk membantu uskup di sana, sedangkan Puspam menjadi pembantu di biara. Karena Puspam juga sering bersih-bersih di kediaman uskup, mereka berdua pun akhirnya berkenalan. Sampai suatu hari Puspam memergoki Vincent yang mengutil uang donasi dari ruangan uskup. Tapi bukannya melapor, Puspam justru menerima uang tutup mulut dari Vincent, Lur. Emang sama-sama brengkesnya mereka ini. Vincent mengatakan jika dia membutuhkan uang untuk pergi merantau demi kehidupan yang lebih baik. Puspam pun bersedia membantu Vincent asalkan nanti Puspam dibawa ikut bersamanya karena dia juga ingin kehidupan yang baru. Hari demi hari mereka terus nyolong sembako dan rempah-rempah di waktu yang aman dan tidak ada orang yang melihat. Lalu sembako-sembako itu pun dijual. Tak lama kemudian Ngatmono yang memergoki pencurian itu juga akhirnya ikut membantu karena diiming-imingi imbalan uang. में तीसरा आदमी जुड़ता है। ये लोग पकड़ो से। फिर वो कॉन्वेंट में बड़ी हुई, उसे यहाँ से निकलने के लिए यहाँ और भी बहुत सी चीजें हैं, सिर्फ काली मिर्च, रबर शीट्स और इलायची को लेकर नहीं। Vincent dan Puspam akhirnya menjadi sepasang kekasih. Lalu Puspam yang melihat tempat penyimpanan uang donasi beserta emas-emas menyarankan Vincent untuk mencurinya agar tabungan mereka segera terkumpul. Rencana pun dimulai, Lur. Pertama-tama Puspam meletakkan bangkai tikus di dekat lemari penyimpanan uang agar keesokan paginya biarawati menyuruhnya untuk bersih-bersih di sana. Lalu Puspam segera menduplikat kunci lemari dengan sebatang sabun. Sampai akhirnya tibalah hari ketika syuting film Katodu Katoram dimulai. Yang kebetulan sebagian biarawati sedang retreat rohani. Juminten pun mengatakan ke para biarawati jika dia akan mengajak teman barunya yaitu Reka untuk menginap di sana malam itu. Puspam yang mendengarnya dari dapur pun memiliki ide luar biasa busuk, yaitu memfitnah Reka menjadi pelaku pencurian uang donasi serta emas di lemari. Karena jika tidak ada yang dikambing hitamkan, maka kepergian Vincent dan Puspam nantinya akan dicurigai. Sementara itu Francis yang ada di sekitar lokasi syuting berkali-kali melihat Vincent dan Ngatmono bolak-balik naik mobil jeep seperti merencanakan sesuatu. फिर जब उसने सुना कि कॉन्वेंट, तो उसने एक प्लान बनाया कि अगर वो चोरी करके भागते हैं तो पुलिस उन्हें नहीं छोड़। उसके बाद बेबी और वक्कत, मुझे ये समझ में आ गया था। Lalu di malam harinya Puspam mencampurkan obat tidur ke masakan kari dagingnya yang seperti sudah kita tahu Reka menolak makanannya ya kan, karena dia tidak makan daging sapi, dan itu sedikit mengacaukan rencana Puspam. Lalu saat semua orang sudah tertidur lelap, dengan gendengnya Puspam pun langsung membunuh Reka, Lur. Sangat-sangat biadab memang. चिल्लाना बंद कर, तुझे यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा। Vincent pun sangat terkejut melihat Reka sudah tergeletak tewas, dan Puspam mengatakan jika Vincent harus segera mengubur mayatnya. Sekarang mereka bisa mencuri semua uang serta emas di lemari, dan dengan menghilangnya Reka, maka biarawati pasti menuduh dialah pencurinya. Sementara itu Francis dan Rajendran yang melihat mobil jeep segera mendatangi biara untuk melihat apa yang dilakukan oleh Vincent. Jelas mereka terkejut melihat mayat seorang wanita di sana, dan Ngatmono mengancam akan menyeret nama Francis dan Rajendran jika mereka sampai memberitahukan peristiwa itu. Mau nggak mau Francis dan Rajendran pun ikut membantu, apalagi mereka juga mendapat jatah uang. तो सारा पैसा और सोना सब चोरी होगी। लेकिन हमें क्या मिलेगा?
उसने हमें धमकी दी को पता चले तो वो सब Selanjutnya jasad Reka pun digulung tikar dan mereka membawanya ke dalam hutan untuk dikubur. Akan tetapi Lur, ternyata saat itu Reka masih hidup karena kakinya bergerak-gerak. Namun mereka tetap menguburnya hanya karena uang yang paling sebulan lagi juga habis itu dibuat judi atau hammer ya kan. Definisi manusia iblis memang mereka ini. Francis mengetahui semua kronologi itu karena dulu pernah diceritakan oleh Vincent dan Ngatmono. Setelah insiden tersebut mereka tidak pernah bertemu lagi satu sama lain. Dan setelah melihat video live streaming pengakuan Rajendran, Francis pun tahu jika Vincent yang dimaksud dulunya bernama Fakacan. Meski Francis tidak tahu siapa nama gadis yang dikubur, namun wajahnya tidak pernah dia lupakan. Dan wajah gadis di foto yang ditunjukkan oleh Vivek memang sama dengan gadis yang 40 tahun lalu dikubur. Setelah mendengar semua pengakuan Francis, kini Vivek mengerti bahwa Fakacan telah mengganti namanya menjadi Vincent untuk menyamarkan identitasnya dan menutupi kebiadabannya dahulu. Begitu pula dengan Puspam yang ternyata आपने जिस लड़की की फोटो दिखाई जिसे हमने दफनाया था, राजेंद्रन की मौत के बाद मुझे ये पता चला कि विंसेंट Ya, Puspam telah mengganti identitasnya menjadi Alice alias istri dari Vincent. Keesokan paginya Vivek sengaja mengirimkan bunga untuk Alice yang bertuliskan cepat sembuh Puspam. Dan sontak dia pun terkejut hingga sempat kesulitan bernafas. Vincent pun langsung mencari siapa yang mengirim bunga itu dan melihat Vivek di luar ruangan yang menatapnya dengan tajam. Pastinya Vincent ketar-ketir karena dia sadar Vivek telah mengetahui semua rahasianya. Dari sana Vivek melaporkan semua hasil penyelidikannya ke Pak Kapolda sambil ditemani oleh atasannya Mohan. Namun Kapolda mengatakan jika identitas dari kerangka yang ditemukan masih belum terbukti sebagai Reka. Karena tanpa bukti konkret tersebut Lur, mereka pasti akan kalah di pengadilan melawan Vincent. Maka dari itu Vivek harus mencari tahu latar belakang Reka dan siapakah keluarganya. Sementara itu di rumah sakit, Alice alias Puspam menyuruh Vincent untuk membungkam Vivek dengan cara membunuhnya. Dan yang terjadi, इस केस में अब वो दखल न दे पाए, अब उसे सब पता चल गया है। और हम ये Vincent menyuruh orang untuk menabrak Vivek yang untungnya dia segera dilarikan ke rumah sakit dan masih terselamatkan. Beberapa hari kemudian saat Vivek sudah siuman, Mohan pun mengabarkan jika Kapolda sudah menyampaikan laporan Vivek ke Kapolri dan kasus ini sudah menjadi sorotan Lur. Meski begitu mereka tetap harus mencari identitas Reka sebenarnya agar kasus ini bisa terselesaikan. Di lain sisi tiba-tiba Sherina ditelepon oleh aktor bernama Jagadis yang telah membaca koran tentang Reka dan ingin bertemu untuk menyampaikan sesuatu. Gak pakai lama Vivek dan Sherina pun segera mendatanginya. Lalu Jagadis menjelaskan bahwa dulu film pertamanya di tahun 1984 sukses besar di pasaran dan Reka pernah mengirimkan surat kepadanya karena suka dengan akting Jagadis di film itu. Karena itu surat pertama dari fans, Jagadis pun membalas surat Reka untuk berterima kasih atas pujiannya. Mereka pun sering kirim-kiriman surat dan Jagadis mengetahui jika Reka juga ngefans dengan aktor Mamuti sampai-sampai bermimpi menjadi pemain film ternama. Namun 1 tahun kemudian Reka tidak pernah lagi membalas suratnya dan setelah membaca berita tentang Reka di koran, Jagadis pun yakin dia adalah Reka yang dulu sering mengirim surat kepadanya. Karena surat pertama itu sangatlah berkesan, Jagadis masih ingat alamat Reka yang tertera di surat, yaitu rumah bernama KJ yang terletak di kota kecil Kanyakumari di Tamil Nadu. मुझे ये लगता है कि जो रेखा दिखती थी ये वही रेखा है जिसे आप लोग KJ हाउस। मैं आज भी एड्रेस में कन्याकुमारी।
Sesampainya di Kanyakumari, Vivek dan Serena pun bertanya ke penduduk sekitar di manakah rumah bernama KJ. Dan akhirnya mereka pun bertemu dengan adik Reka bernama Asya yang wajahnya agak-agak mirip, ya kan lur? Asya pun menceritakan jika dulu keluarganya pindah ke sana tahun 1982 dan rumah mereka berada persis di sebelah toko kaset film. Kakak beradik ini pun jadi hobi nonton dan sejak saat itulah Reka ingin menjadi pemain film ternama sampai apal dialog-dialog filmnya Mamuti saking ngefansnya. Lalu suatu hari Reka bertengkar hebat dengan ayahnya dan memutuskan minggat dari rumah, namun dia tidak pernah kembali. Meski kedua ortunya sudah meninggal, namun Asya tetap berada di rumah itu karena berharap Reka akan kembali pulang. Vivek pun akhirnya memberikan gelang kaki milik Reka dan Asya pun sangat terpukul mengetahui kakaknya sudah tiada. Di lain sisi, Mohan menemui anak dari Vincent untuk memberitahukan identitas asli dari ibunya dan kejahatan yang dulu dilakukan oleh Alice. Jelas sebagai anak dia begitu kecewa dan marah, bahkan sampai membenci kedua ortunya sendiri. Berita tentang keterlibatan mereka sebagai pembunuh Reka juga sudah tersebar di koran, dan karena tidak ingin Alice tersiksa atau meninggal di penjara, dengan nekat Vincent pun terpaksa membunuh Alice dengan cara membekapnya. पर अब सबको पता चल गया, अब पुलिस मुझे ले जाए। एलिस, कोई तुम्हें नहीं ले, मैं तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। Selain itu, polisi juga membongkar suap yang diterima oleh Kepala Menteri secara rutin setiap bulannya oleh Vincent. Polisi juga sudah mengambil sampel DNA Asya serta dari kerangka mendiang kedua ortunya yang ternyata memang cocok dengan DNA Reka. Kini semua bukti sudah terkumpul lur, dan kepolisian pun segera menangkap Vincent di kediamannya. Mampus ya kan? Setelah semua yang terjadi, perjuangan Vivek akhirnya berujung manis dan Vincent pun dipenjara karena perbuatannya. Beberapa hari kemudian Jagadis mengabarkan jika aktor Mamuti ingin bertemu dengan Vivek untuk menyampaikan sesuatu. Setelah itu Reka pun dimakamkan dengan layak di kota Kanyakumari yang juga dihadiri oleh Juminten. Lalu Vivek memberikan foto Mamuti saat masih muda ke Asya, lengkap dengan tanda tangannya yang ditujukan kepada Reka. Sungguh scene yang begitu menyayat hati karena Reka yang sangat mengidolakan Mamuti baru mendapatkan perhatiannya ketika Reka sudah meninggal. Film pun ditutup dengan menunjukkan Reka yang ternyata bukan minggat dari rumah tanpa alasan, melainkan karena dia ingin mengejar mimpinya setelah melihat pengumuman di majalah bahwa aktor Mamuti sedang mencari pemeran utama wanita. मेरी प्यारी रेखा, बहुत बहुत प्यार, तुम्हारा मम्मुट्टी भैया। Buyar, dari film ini kita belajar bahwa yang pertama jangan serakah dengan harta, yang kedua kejahatan yang disembunyikan pasti akan terungkap, dan yang ketiga jatuh cinta boleh lur, tapi kalau jadi goblok mending jangan. Assalamualaikum.